Tapi kan aku boleh nanya ortodok ya. Aku nanya ya, bukan mendebat ya. Aku bukan seorang debaters gitu. Silakan, silakan. Aku kebetulan sering ngisi-ngisi seminar di kampus, sekolah sampai instansi untuk bicara tentang toleransi, keberagaman, kebangsaan Pancasila gitu-gitulah. Nah, apa sih Kak yang mendasari perbedaan dasar antara teman-teman ortodoks dengan misalnya Protestan, Calvinis, Lutheran dan yang lainnya gitu loh? Oh, yang mendasari persamaan atau perbedaan? Dua-duanya lah, persamaannya sama perbedaannya. Karena Biar adil. baik ortodok, baik Protestan, baik Katolik, ya itu sama-sama Kristen, sama-sama pengikut Yesus. Oke. Gitu, menggunakan kitab yang sama, memahami ketritunggalan yang sama, kristologi yang sama. Kalau perbedaannya apa ya? Ada yang mengalami perubahan dalam liturgi, ada yang tetap memelihara liturgi itu seperti sejak semula. Nah, Ortodoks itu salah satu gereja yang sampai detik ini berpegang teguh melestarikan apa ajaran yang rasulia atau yang apostolik. Itu Bang Ramdan. Kak, terus kalau terkait, kan aku juga belajar tentang, ya sedikit lah ya, walaupun ya paling ujung kuku juga enggak kulitnya gitu. Kalau ortodoks ini masih menjaga 7 sakramen kayak Katolik gak sih Kak? Betul, betul. Memang sejak semula sakramen itu ada 7. Betul kan? Iya. Dan itu semua diamini gitu lah ya? Diamini, ya dilakukan. Sakramen ya? itu bukan diamini, tetapi dilakukan. Dilakukan. Iya. Karena jujur aku kan follow juga akun-akun teman-teman ortodoks, akun-akun media sosial gereja-gereja ortodoks, dan aku belajar juga cari tahu tentang ortodoks. Aku menemukan sisi menarik lah Kak, bahwa ada konsistensi dalam mengamalkan, mengimani dan mengamini ajaran yang mula-mula gitu loh. Makanya aku tertarik buat datang gitu. Iya, silakan datang aja, nanti hubungin aja romonya. Dan infonya sih, aku kan mau ngasih juga sedikit cindera mata, kayak piagam gitulah. Nah, nanti insya Allah ketemu sama, aduh nggak apa-apa ya insya Allah ya, kalau bahasa kan insya Allah ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketemu sama Episkop Daniel juga. Boleh, boleh, boleh. Nanti paling ketemu aja ini ya, ketua umum GOI itu adalah Romo Yakobus kalau nggak salah. Betul. Itu ada di JSPP. Nah, ketemu langsung aja Romo. Betul. Ya. Ya, makasih loh Bang ini ya. Salam toleransi ya Bang ya. Salam toleransi Kak Kata. Ya. Karena memang damai itu indah gitu ya. Iya, karena memang kayak kemarin juga aku sempat mengecam juga tuh. Kemarin baru tanggal 20 kemarin lah. Ada yang masuk ke dalam gereja di Surabaya. Tapi aku kurang tahu tuh gereja Katolik atau gereja Protestan atau apa. Orang pakai hijab, tiba-tiba ternyata bawa senjata tajam. Setelah diinterogasi, ditekan, diintimidasi, ternyata dia ngaku bahwa dia disuruh sama seseorang. Perempuan Kak, masih usia 15 tahunan apa 16 tahun, belum punya KTP, pakai hijab, masuk-masuk ke gereja orang, bawa senjata tajam, ngomong nanya, Bunda Maria kan punya anak, nah itu siapa bapak dari anak itu? Apa nggak kurang ajar coba? Ya nggak apa-apa kalau bertanya boleh, boleh aja. Jadi kan orang banyak yang nggak tahu, ya boleh-boleh aja Cuma bertanya. maksudku, kalau menurutku pribadi sebagai seorang muslim ya Kak, itu nggak etis gitu, lo masuk ke rumah ibadah orang, tiba-tiba nanya begitu, dan lo bawa senjata tajam masalahnya Kak. Nah, jangan yang itu. Nah, bawa senjata tajamnya yang jangan gitu. Kalau mau bertanya nggak apa-apa. Orang Kristen itu terbuka kok untuk menjawab iman kami. Kan sebenarnya ini ya, toleransi antar umat beragama itu ya ketika ada diskusi gitu. Ada diskusi ya kan. Kita saling share gitu. Seperti apa syariatnya kami, seperti apa syariatnya Muslim, ya nggak apa-apa. Itu fair-fair aja. Tuh Kak, ada yang komen Kak, iya bener itu di gerejaku katanya. Oh ya? Oh itu beneran? Ini beneran Kak, tanggal 20 November kemarin. Baru tanggal 20 kemarin. Oh iya. Gak apa-apa, mungkin hilaf ya, kita maafkan aja. Kalau saya sih kemarin kan di komen sama teman-teman, bro ini ada saudara muslim yang melakukan hal demikian, perempuan, apa tanggapanmu? Ya saya bilang proses hukum lah. Gak usah lah, untuk apa proses hukum ya. Cuman disadarkan aja gitu. Mungkin dia, apalagi masih di bawah umur ya, bisa kita bilang ya. Mungkin dia Brainwash ya Kak ya? terpengaruh gitu. Itu nggak Kena apa-apa. brainwash ya? Iya, kena brainwash. Karena kita nggak tahu ya pergaulan orang sekarang ini kan. Karena di Indonesia sendiri Islam itu banyak ya Bang ya alirannya ya, kalau nggak salah ya. Banyak banget Kak. Mau Iya. yang mana? Mau yang mengkafirkan sesama muslim ada. Ya kebetulan teman saya juga banyak yang ini gitu ya. Ya
yang saya kenal sih itu baru dari Syiah, Wahabi, ya Sunni itu ya. Ada lagi kan yang agak ekstrim kan selain itu kan ya, yang kayak HTI ya. Kalau kayak HT, gini Kak, kalau sebenarnya aliran besar, garis besar aliran itu sebetulnya hanya ada dominasinya lah, denominasi lah bahasanya. Kalau di Kristen kan ada istilah denominasi kan. Ya, ini golongan ya. Kalau di kita misalkan seandainya dikategorikan denominasi itu ada 3 Kak, ada Sunni, Syiah, sama Khawarij. Cuman di akhir zaman itu bukan Muhammadiyah Bang. Bukan. beda lagi nanti itu penjelasan itu akarnya. Nanti ke bawah batangnya lah. Nah, jadi ada 3 garis besar itu ada Sunni, Syiah, Khawarij. Nah, cuman di akhir periode keislaman itu muncul lagi kelompok-kelompok Murji'ah, Mu'tazilah. Ya itulah. Jadi ada 5. Cuman yang kita kenal dan kita familiar di Indonesia ini 3 kelompok ini. Nah, kelompok-kelompok Sunni atau Sunni ini yang sering disebut Ahlussunnah wal Jamaah Kak. Nah, itu kayak contohnya Muhammadiyah organisasinya. NU, lalu kemudian ada Persis, Al-Irsyad, Syarikat Islam. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan Sunni. Nah, ada juga Syiah. Nah, Syiah ini yang kiblatnya mereka bukan kiblat ya, kiblat mereka tetap ke Mekah. Maksudnya tolak ukur ulama mereka itu, imam-imam mereka itu dari Iran. Ada imamah segala macam. Nah, ini yang agak sedikit nyeleneh. Ini yang ini ya, pengikut si Ali ya? Ali, betul. Mereka mengklaim pengikut Ali padahal bukan. Mereka ini pengikut 12 imam. Mereka hanya klaim. Kayak Karbala itu. Nah, sering lihat kan kayak kalau Karbala mereka mukul-mukul diri mereka sendiri kan. Gebukin kepala terus masih maaf ya, pakai batu ya. Betul, sampai ada yang mohon maaf, berretorika atau bergaya seperti anjing nanti dicambukin juga ada. Hah? Ada Kak. Oh, yang bener Bang. Itu Kak, kalau Karbala kayak gitu. Nah, yang ketiga ada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang selalu memberontak kepada pemerintah, suka mengkafirkan pemerintah, dan selalu membuat kegaduhan dan kerusuhan melalui kekerasan atau radikalisme dan ekstremisme. Nah, kalau di Indonesia, kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori Khawarij, contohnya seperti Hizbut Tahrir, FPI misalnya. Itu memiliki paham-paham Khawarij Kak. Jadi orang-orang yang suka ngebom itu loh Khawarij tuh. Kayak contohnya misalkan Jamaah Islamiyah, NII Negara Islam Indonesia, DITII. Nah, itulah kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Ada juga kelompok yang disebut dengan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada tuh. Jadi kalau misalkan ada umat Islam mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, lalu kemudian tangan, kaki, wajahnya ini diimplementasikan atau digambarkan oleh dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang dimasuk Mu'tazilah. Murji'ah. Ada lagi Murji'ah. Nah, Murji'ah ini yang menganggap bahwa iman itu cukup dengan keyakinan, tidak perlu dengan perbuatan. Nah, itu nanti kelompoknya banyak tuh runtutan ke bawahnya. Ribet lah Kak. Islam ini ribet bener. Alirannya banyak banget. Ya. Mantep juga ya Bang ini ya, berarti ya. Cuman kalau saya ya intinya anggota Densus 88 bukan Kak. Saya sipil kok, bukan anggota Densus. Cuman ya kalau diskusi sama orang Densus sering lah kita bicara tentang toleransi. Ya, mantep Bang. Saya sempat kok berapa kali ngisi, kalau ada momen-momen pas diundang ke gereja, waktu itu sempat ke Calvinis juga. Salah satu aliran Calvinis kan, Protestan, ngisi di sana tentang kebangsaan. Aku punya cerita lucu Kak. Waktu itu lagi tren modnya ada bom. Ada bom di mana gitu aku lupa. Aku diundang nggak ke salah satu gereja untuk ngisi tentang toleransi dan kebangsaan. Aku isi waktu itu, aku pakai baju Muslim, identitasku kan. Aku bilang bahwa kenapa aku pakai identitas Muslim supaya teman-teman bisa memblok
personal atau memblok mental teman-teman. Kalau saya menyampaikan informasi tentang keislaman yang kira-kira ada unsur mengajak atau apa, teman-teman silahkan blok personal mental teman-teman supaya nggak terpengaruh dan tidak masuk Islam karena saya bilang. Oke lah, akhirnya saya naik ke mimbar, saya sampaikan tentang kebangsaan, toleransi dan sebagainya macam. Saya dikasih waktu 45 menit waktu itu, Kak. Tapi cuma saya ambil sekitar 30 menit. Ya. Ditanya lah. Itu kan momennya momen Natal kan. Ditanya, kenapa Mas Ramdan kok cuma diambil 30 menit? Ini masih ada sisa 15 menit. Saya bilang, saya sedih, saya takut pertama. Yang kedua saya juga khawatir. Kenapa kok takut, kok khawatir, kok sedih? Saya khawatir, sedih dan takut. Merasakan apa yang teman-teman saya ibadah rasakan, saya bilang. Saudara-saudara. Di situ saya merasakan ketakutan bahwa takut gereja ini ada yang ngebom, takut gereja ini ada yang menyusupi. Dan saya merasakan itu walaupun saya seorang muslim yang ada di dalam gereja. Saya bilang. Mereka ketawa aja, kata mereka, ya kalau kami udah nggak khawatir Mas. Awal-awal kami takut, kalau sekarang udahlah serahkan diri pada Tuhan Yesus, kata mereka gitu. Iya, betul. Tapi saya merasakan Kak Mulan, saya ngerasain akhirnya ketakutan itu saya merasakan saat ibadah itu takut gitu. Aduh. Takut nggak pulang gitu ya. Iya benar. Keluarga dan saya merasakan gitu itu gitu. Kekhawatiran saya nggak bisa ketemu keluarga lagi, saya merasakan itu. Dan teman dan saudara-saudara senegara saya merasakan itu setiap minggu gitu. Ya keren sih ya Bang Ramdan ini ya, toleransinya cukup keren ya, dan sangat apa ya kalau kita bilang ya, jiwa sosialnya tinggi ya teman-teman ya. Ini yang sebenarnya kita butuhkan ya, supaya tercipta ya kerukunan antar umat beragama. Betul. Keren. Supaya moderasi beragama terus berkembang, terus menyebar. Betul Bang. Appreciate sih sama Bang Ramdan nih, keren ya. Ada yang nyuruh saya diskusi sama Zuma, nggak mungkin mereka mau diskusi sama saya. Siapa? Zuma siapa Bang? Kenapa sih Zuma? Tahu juga. Debater sekali. Gitu ya, nggak apa-apa. Ini salah satu ini ya, gambaran muslim nih harusnya seperti Bang Ramdan nih, keren gitu ya. Bahkan saya sempat ada yang nanya ke Agatha, ini nggak tahu apa nih, kalau ada muslim-muslim di bawah mendengar bolehlah kontroversi sama saya, nggak apa-apa, berbeda. Saya ditanya Mulan. Oh iya, Mulan. Ya. Ketika ada yang bertanya misalnya, bagaimana Mas Ramdan kalau misalkan ada orang-orang yang mohon maaf misalnya menghina Rasulullah, menghina kemudian Allah, menghina Al-Quran, bahkan sampai menginjak Al-Quran, seperti apa? Saya cuma bilang, saya nggak perlu membalas, saya nggak perlu kemudian untuk melaporkan, saya nggak perlu untuk mencaci maki, saya cukup berdoa saja. Dan saya nggak perlu mendoakan keburukan, saya cukup mendoakan semoga orang itu mendapat hidayah, diberikan cahaya kebaikan. Kalaupun memang dia beragama Kristen atau apapun itulah di luar Islam, saya berharap semoga dia kembali pada Tuhannya supaya nggak menjelekkan agama lain. Nah itu di situ banyak kontroversi Kak. Saya dibilang saya kok kamu sama agamamu nggak membela lo. Kalaupun saya membela, emang Al-Quran yang diinjak dan dibakar itu bisa kembali pulih kan enggak? Betul. Karena esensi dari Allah itu ya bukan produknya ya, tetapi ya, iya karena Allah itu kan kalau bisa kita bilang ya zat atau goib ya. Goib betul, zat. Makanya Habib Za'far, Habibullah itu pernah ditanya, ketika di handphone saya ada mushaf Quran, ada aplikasi Quran, ada tulisan Arab dan tulisan Quran di situ, saya bawa ke kamar mandi boleh nggak? Ya jawaban Habib Za'far ya boleh, karena kamu nggak membawa Allah ke kamar mandi, yang kamu bawa hanya tulisan. Literatur Quran atau tulisan Quran itu bukan Allah gitu loh. Itu firman yang kemudian hanya diimplementasikan dalam bentuk tulisan. Betul. Bang Ramdan boleh nanya nggak? Boleh. Gini, ya ini Bang, saya pengen tahu kira-kira menurut Bang Ramdan nih, dari 100% umat muslim yang ada di Indonesia, kira-kira ada persentasenya, ada berapa persen yang punya pola pikir dan pandangan seperti Abang ini? Saya penasaran sih. Kalau bicara persentase saya belum pernah sensus Mas. Tapi kira-kira gambarannya. Harusnya banyak ya. Harusnya banyak. Salah satu yang menjadi pionir terdepan itu NU kan, Nahdlatul Ulama kan. Nah NU ini kan menjadi mayoritas memang di Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah seberapa orang NU yang berani bersuara dan menyuarakan hal ini gitu loh Mas.
Oke, berarti dari situ kita bisa bilang Mas Ramdan ini kira-kira menggambarkan pandangan NU gitu ya untuk masalah toleransi dan kebersamaan umat beragama lah, kerukunan umat beragama lah seperti itu Kalau kira-kira. saya sebenarnya basic bukan NU mas, yang NU itu ibu saya. Kalau saya basicnya adalah Syarikat Islam. Syarikat Islam itu jauh lebih tua dari NU dan Muhammadiyah. Pendiri awalnya organisasi Islam itu Syarikat Islam. Oke, Pak. Tapi bicara moderasi memang bukan bicara NU Muhammadiyah, bukan sebetulnya. Bahwa memang NU menjadi pionir moderasi hari ini karena mereka mayoritas. Cuman memang umat Islam dari kelompok-kelompok ormas lain pun menyuarakan hal yang sama. Cuman mas kesepian, memang yang jauh lebih berisik ini yang sedikit. Oh, oke. Berarti tapi yang sedikit ini berisik ya. Berisik banget. Justru yang mayoritas itu istilahnya silent majority gitu. Betul, karena mereka sudah merasa tentram dan tenang dengan pola pikir mereka bahwa oh ya saya melakukan ini benar dan saya tenang. Sedangkan yang minoritas itu perlu menyuarakan terus keras suara mereka supaya mereka mencari dan mendapat pengikut, mendapat engagement dan apa ya, popularitas lah kurang lebih. Caper, gimana sih kalau orang sedikit kan caper kan? Soalnya saya ngerasa begini mas, maaf ya, maksudnya saya melihat justru kalau dibilang Islam itu damai, Islam itu indah ya justru dari kalimat-kalimat mas yang keluarkan dari tadi itu justru ya itu saya melihat keislaman tuh dari mas, bukan seperti dari yang tadi mungkin ada siapa ya mas menyebut Bang Zuma segala macam tuh kayak kok nggak tercermin begitu loh. Tapi justru dari Mas Ramdan ini saya ngerasa kok bagus nih, enak nih untuk bisa kita ajak berkeluarga bersama, bermasyarakat kayak gitu loh. Betul. Malah kalau saya bilang apa ya, kayak model-model Zuma, terus model siapa Nanda dan sebagainya ya bang ya. Justru itu benalu-benalu yang kemudian mencerminkan apa ya, mohon maaf, bukan saya menghardik orangnya bukan ya, tapi saya menghardik tindak tanduknya ya, perilakunya ya, bukan personalnya. Bahwa perilaku mereka itu jauh dari nilai-nilai keislaman. Ini Mas yang saudara seiman sendiri yang ngomong ya, bukan saya ya. Ya kalau kita mau bicara kan jelas ayat-ayatnya, saya nggak perlu sebutkan lah. Misalkan ada ayat-ayat dalam Quran jelas, janganlah kalian mencela sesembahan agama lain. Itu ada. Janganlah kalian mendebat ahli kitab, itu juga ada. Oke. Ya saya sih berharap, jujur mas, saya pribadi berharap justru orang-orang seperti mas ini yang perlu bersuara lebih besar gitu loh dibanding mereka, supaya tercipta ya enak gitu hidup di negara ini. Gini mas, masalahnya mas, saya bukan pencari koin kayak Zuma CS mas masalahnya. Siap. Saya mood kalau lagi mood diskusi. Maksudnya kalau lagi mood dalam artian memberikan sosialisasi kayak gini lagi mood. Kalau enggak saya juga bodo amat mau orang berantem. Jadi masnya mudian ya orangnya ya? Iya, saya nggak punya atensi buat nyari koin, buat ngejar standar live, nggak punya saya mas. Oke. Ya. Oke, terima kasih mas atas ini ya. Saling follow ya. Oh ya, baik saling follow. Bagus nih masnya, mas yang justru muslim seperti Mas Ramdan ini yang perlu bersuara jauh lebih keras dibanding mereka sih mas, supaya lebih tercermin lah seperti apa sih. Jadi nggak ada pikiran-pikiran miring kan di antara kita, saling menghargai, saling menyayangi. Itu yang perlu kita cari. Tapi aku setuju sama Mas Ramdan. Mas Ramdan ini sebenarnya yang mayoritas. Yang mayoritas tuh sebenarnya yang Mas Ramdan ini yang kayak yang di sebelah itu ya itu yang minoritas, betul. Saya setuju itu. Iya. Betul. Karena nggak semua juga Muslim kayak mereka. Banyak sebenarnya yang kayak Mas Ramdan ini, cuman yang mayoritas justru kayak Mas Ramdan ini, cuman ya nggak speak up aja gitu. Iya itu, coba bisa didorong teman-temannya untuk lebih bersuara lebih keras lagi supaya kelihatan gitu loh yang mana sih sebenarnya. Karena kan kita kan juga kan misalnya orang yang nggak kenal nih ntar ngelihat cerminan, cerminannya malah ngelihatnya dari teman-teman yang tidak seperti Mas Ramdan ini, kan sayang gitu loh. Iya, karena gini mas, orang-orang yang kayak saya ini cenderung misalnya ada beberapa kategori, ada orang-orang yang sibuk di dunia nyata kayak saya pribadi nih. Saya pribadi ini, mohon maaf, di Jawa Barat ini udah ngelakuin 3 atau 4, saya lupa. 3 atau 4, nah sisa 1 advokasi terhadap pembangunan gereja. Wih, mantap. Jadi ada gereja, ini yang saya prihatin justru di kampung saya sendiri mas. Ini nggak bisa berdiri loh mas. Ini aku story ya. Ini buat teman-teman muslim.
Jangan tersinggung, tapi ini fakta. Kalau nggak percaya datang ke kampung saya, kita cek langsung lokasinya. Jadi ada satu perumahan, mungkin Kak Mulan, Bang Kesepian dan yang lainnya tinggal lah di perumahan. Kalau di perumahan kan ada istilah fasilitas umum kan, Fasum kan. Betul. Nah, ada Fasum. Nah, Fasum ini digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah ibadah. Dibagilah tanah itu surang 300 atau surang 400 meter, saya lupa. Jadi ada tanah sekian dibagi dua. Satu buat pembangunan gereja. Kebetulan yang waktu itu yang dapat jatah pembangunan itu gereja GPIB. Yang satu lagi dapat untuk pembangunan masjid ceritanya, oke? Nah, karena yang gereja ini agak kesulitan terkait perizinan, makanya lama prosesnya belum dibangun. Akhirnya yang masjid duluan lah yang bangun. Nah, ketika masjid bangun, ketemulah salah satu tokoh di kampung itu yang ingin mendirikan masjid itu dengan salah satu tokoh gereja. Inisialnya Pak R, saya kenal itu, baik banget orangnya. Nah, Pak R ini bilang, oh ya udah, buat masjid apa yang bisa saya bantu, Pak? Oke, saya butuh pembiayaan pembangunan atau ya berbentuk semen atau sebagainya macam lah. Akhirnya dibantu. Jadi dari total pembangunan gereja itu bantu sekitar 50%. Kenapa saya tahu? Saya bagian dari mereka. Bagian dari tim gereja yang waktu itu sedang mengurus perizinan tanah tersebut. Oke, dibantu 50%, Pak. Nggak kecil, 50%. Jadi kalau 100 juta, dia bantunya 50 juta. Dibantulah dengan dalih, dengan kesepakatan lisan bahwa kita akan saling bantu. Ya udah, saya bantu Bapak bangun masjid, Bapak bantu saya untuk perizinan gereja. Oke, deal. Setelah acara itu beres, masjid itu beres, pihak gereja sama sekali nggak diundang waktu launching pembukaan awal masjid. Oke lah, pihak gereja mungkin oh ya udah mungkin ini bagian dari akidah dan amalan mereka, dan saya pun juga bilang udahlah Pak, nggak apa-apa kalau nggak diundang terkait pembukaan, toh kalau di pembukaan pengajian juga Bapak nggak bisa ngaji, saya bilang kan gitu. Oke, nggak apa-apa Mas Ramdan. Nah, tiba pada perizinan orang ini nggak membantu Mas. Ya udahlah, akhirnya kita pontang-panting sendirian, saya pontang-panting sana sini. Sampai detik ini belum terbangun, dan akhirnya satu tahun yang lalu, kan saya udah 2-3 tahun di jalan nih. Tahun kemarin, itu tiba-tiba tanah sebelah masjid mau dibangun musola coba. Awal yang buat gereja itu ya sebetulnya. Awal yang tanah buat gereja, dia mau bikin musola. Izin ke orang gereja, kata orang gereja apa? Oh ya sudah, silahkan kalau pengen dibangun musola nggak masalah, nanti kita cari lahan lain. Bahkan mau dibantu lagi, dan dibantu lagi akhirnya walaupun nggak besar. Wah, saya sebagai muslim langsung saya yang minta maaf. Dia bilang, loh kan itu bukan pesantren Mas Ramdan, itu kan bukan tokoh Mas Ramdan, tapi saya agamanya sama dengan mereka Pak, saya malu, saya minta maaf, saya bilang. Maksud saya nggak tahu diri Mas. Ya kita kayaknya nggak mungkin berani ngomong kayak gitu sih Mas. Saya cuman bilang, pihak gereja ini nggak minta apa-apa loh, nggak minta bantuan apa-apa loh. Cuman tolong bantu kumpulin tanda tangan kan sesuai dengan SKB 2 Menteri kan. Iya betul. Kumpulin tanda tangan, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dibutuhkan pihak masjid, apa yang dibutuhkan desa, infokan kepada kami, saya bilang. Yang pada akhirnya apa? Kita udah bikin nota kesepakatan begini, bahwa gereja ini proyeknya 100% yang bangun, kontraktornya, tukangnya dari desa dan Karang Taruna setempat. Oke, deal, sepakat. Parkiran, kantin yang mengelola Karang Taruna setempat dan penghasilannya untuk Karang Taruna setempat. Oke, deal. Teman-teman gereja nggak minta apa-apa, cuma minta tempat untuk ibadah til, udah itu doang. Dan akhirnya kita bilang, oke, kalau ada kristenisasi atau mohon maaf misalnya, ada orang datang ke gereja, minta dibaptis, pihak gereja nggak boleh langsung baptis, harus konfirmasi kepada tokoh setempat dan kepala desa untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kata pihak gereja, oke, nggak masalah katanya. Udah loh Mas, itu udah disepakati, oke, udah deal. Tiba-tiba ada yang demo 90 orang tolak pembangunan gereja. Pusing nggak? Iya Mas Ramdan sih mungkin pusing. Saya rasa kalau dari pihak gereja nggak terlalu ambil pusing juga sih Mas. Kayaknya hal seperti itu udah biasa sih. Ya mungkin ya perjuangan-perjuangan yang bisa diambil ya lewat jalur hukum, nggak ada hal lain kan. Nah, saya juga sering bentrok. Tempuh jalur prosedural Mas. Saya masuk ke Dinas PUPR, saya masuk ke DPKPP, saya masuk ke DPMPTSP keperizinan. Semua bilangnya harus diizin dulu, izin lingkungan. Saya bilang ini izin lingkungannya sudah ada loh, gitu loh. Kalian tinggal tanda tangan, selesai, muncul legalitas gitu. Pusing juga ini. Oke ya, terima kasih Mas. Terima kasih sekali. Begini,
Pak, saya punya tanah nggak besar 40 meter, Bapak bangun aja gereja di tanah saya, mau nggak? Nggak muat Mas Ramdan katanya.